Halo Kak Ria. Iya, kakak semua, Kak Len, terima kasih. Oh, Karya. Orang mana Kak Ria? Ada Jawa Manado, Dan tinggal di tinggal di Bogor. Oh, kesehariannya Kak ngapain Kak? Ibu rumah tangga. Wow. Oke. Terus Kak, aku penasaran, itu rambut ada diwarnain atau cuma di bleaching itu Kak? Kebetulan di bleaching habis itu diwarnain. Kakak mau kata? Iya. Oh. Lu mau nggak nanyain? Lu mau? Kenapa nanyain? Bukan, aku kalau bleaching kan masalahnya aku kerja nggak bisa di apa? Cuma aku- kejebak dia dengan pertanyaannya sendiri. nggak kan aku mikirnya kok kerja apa gitu. Jadi biasa kan yang boleh berekspresi gitu kan antara dia kerja sendiri kan gitu kan, atau misalnya kerja di startup gitu. Kalau kerja di startup kan bebas nih, pakaian kaos pun oke, semua pun oke kan gitu. Kiranya mau diwarnain juga, Kak. Nanti biar ku bantu step by step. oh, ada step by stepnya. Emang warnanya pakai merek apa, Kak? Boleh Kak sebut merek? Diplesetin. Nah, kalau diplesetin Kak, kalau misalnya Kakak nyebut brandnya itu tanggung jawabnya Koko nanti bayar ke saya. Enggak diplesetin aja. Mereka. Iya aja, Kak. Murah-murah muntah, pakai Mirantul. Oh, Plesetinnya cepet ya. Merantul. Merantul Nadatila. Merah Tapi itu Kak. dengan merantul. Tapi itu kakak sendiri yang warnain. Yes. Oh. Iya, terima Kakak mau kasih. juga, Kak? Nggak mau Kak, karena aku lihatnya nggak bagus, jadi nggak tertarik. Iya Kak, terima kasih. Sudah. Kalian boleh ku kasih info di sini. Boleh. gimana? Info apa nih? Yes. Mungkin kan kalau kalian kan banyak yang nonton ya. Nah, Tentunya. Siapa tahu di sini ada keluarga yang kenal sama aku. Oke. oke. Nanti bisa kontak langsung sama kalian mungkin. Karena saya lagi cari bapak kandung saya beserta ibu kandung saya. Oh. Kok kontak ke Kak Len? Kan seharusnya langsung kontak ke Kakak. Karena anaknya itu main ini TikTok. Oh, oke. Oke. Bentar Kak. Ini kalau ngorek-ngorek dikit boleh? Boleh. Boleh. Pun nggak apa-apa kayaknya. Bukan, cuma penasaran aja. Maksudnya udah berapa tahun emang berpisah sama orang tua? 7 hari setelah dilahirkan. Innalillah. Oh, jadi Ya, selama itu gimana caranya dikenalin Kak kalau misalnya 7 hari? Sudah pernah ketemu dengan ibu kandung di usia 32. Oke. sekarang usia kakak? Mau 34. Oke. Oh. Jadi Apa yang terjadi setelah ketemu? saya baru tahu ternyata ada anak ibu saya 3, tetapi hanya saya yang dibayarkan ke orang lain. Waktu ketemu emang tidak ditanyakan atau bagaimana? Kenapa belum tuntas waktu ketemu? Setiap apa yang saya tanya selalu jawabannya itu tidak sesuai dengan pada kenyataan. Termasuk dengan yang namanya ada surat perjanjian Oke, jual beli anak. Oke, paham. Sampai di sini kita paham. Oke. Itu enggak. Oke. Bagaimana ketika ketemu ini, maaf ya Kak ya. Bagaimana ketika ketemu kembali dan akan seperti itu lagi? Aku cuman gini sih, mungkin karena dari dulu, dari lahir itu sampai sekarang saya nggak pernah yang namanya tahu artinya orang tua. Terus juga sempat bertanya ayah di mana, tetapi beliau bilang tidak ada kabar dan tidak ada di mana tempatnya, di mana. Kenapa saya Manado? Karena kebetulan saya dapat info kalau papa saya orang Manado dan ibu saya Chinese gitu. Dan memang saya cuman nggak habis pikir aja, kenapa beliau bisa membesarkan 3 orang anak, tapi kenapa hanya saya yang
bayarkan ke orang lain. Tapi izin ya Kak Ria ya. Jadi maksudnya ini terlepas dari orang tua biologis gitu ya. Jadi selama sama orang tua yang sekarang gimana hubungannya? Dari kecil ada perbedaan, sampai sekarang pun ada perbedaan. Jadi ketika sayanya menikah, saya sempat mau diusir, sempat juga mau ditusuk sama pernah. Jangan disebut. Oh maaf, mohon maaf. Maaf TikTok. Sorry Jadi ya. ada beberapa hal yang mungkin kita nggak boleh bicarakan Kak ya. Iya. Kan, ini aplikasi yang sangat sensitif. Maaf ya Kak Tok, jangan sensitif. Terus lanjut Kak. Jadi susah senang ya saya lakui sendiri. Saya untuk mendapatkan uang saya kerja dari saya SMA. Yang dulu mungkin lagi hitsnya itu SPG rokok ya. Oke. Saya dapat uang dari situ. Saya nggak pernah dapat kehadiran apapun. Saya nggak pernah yang namanya ada kakak saya, kakak angkat saya laki-laki. Saya selalu dibandingkan untuk uang jajan sekolah pun enggak. Jadi terima kasih Kak Len udah mau masukin saya, naikkan saya di sini. Saya cuma pesan satu, seburuk-buruk apapun anak jangan pernah kamu buang. Dan kamu anak perempuan juga yang sudah maki-maki saya, kamu tidak pernah merasakan pahitnya menjadi saya selama 32 tahun. Saya mendapatkan mental, batin. Dengan gampangnya Anda hanya bilang saya manusia, saya seorang perempuan yang nggak tahu diri dan tidak punya otak. Seperti itu. Tapi sekarang Gimana, sekarang Ria sendiri udah berkeluarga. Saya sudah berkeluarga, anak saya baru jalan 2 bulan. Oh, Udah punya anak. Sudah. Seperti itu. Jadi Dan biarkan dia merasakan apa yang kakak rasakan. Gitu. ya, Kondisi kayak gini kita jadi aku nggak mau itu sih. Aku nggak mau dendam. Tapi hanya kalau misalkan memang Anda dibesarkan dengan etika bagus dari orang tua Anda, setidaknya Anda merasakan dulu menjadi orang lain, baru Anda berbicara dengan saya. Seperti itu. Siapa tahu, ya magic lah ya, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu nanti dia naik di sini atau dia ngefollow Kak Len. Saya nggak tahu. Cuma bertahan hidup, bertahan untuk mencari rezeki itu amat sangat susah. Dan lebih sakitnya ketika saya sudah ketemu dengan orang tua, dengan seorang ibu, tetapi beliau berbohong dengan saya. Saya mau ngomong ya kayak gini, kita juga nggak berani ngomong, kita cuma bisa mendengarkan kakak gitu loh. Karena kalau kita juga melakukan penghakiman terhadap pernyataan kakak, kita takut, kita kan nggak tahu nih ya kan, kita nggak tahu kayak apa alasannya orang tuanya juga, dan kakak juga tentunya punya alasan juga. Jadi kita cuma bisa mendoakan, dan ini mudah-mudahan dengan saya upload ini menjadi konten, mudah-mudahan ini bisa memberikan hal yang lebih baik lagi untuk kakaknya. Karena alangkah buruknya kita manusia yang tidak tahu persoalannya langsung aja menghakimi. Ya kan, kita nggak tahu, kakak yang paling tahu, dan mungkin orang tua kakak yang tahu. So kita cuma bisa diam kak, mendengarkan saja, membantu kakak dengan mendengarkan kakak, itu aja. Selebihnya kita kan kalau misalnya ini saya jadikan konten, itu harapan kami. Kita harapannya yang terbaik aja. Jadi kakak banyak-banyak berdoa juga, mudah-mudahan yang terbaik yang akan terjadi sama kakak. Jadi apapun yang terjadi, Anda berdoanya yang baik-baik. Kalau itu yang terjadi, ya itulah yang terbaik dari Tuhan. Kamu semangat, karena udah punya anak juga kan? Itu your power ya, itu sumber dari kekuatanmu juga, oke?
Yes. Iya. Thank you Kak Len, thank you semuanya. Semangat Kak. Semangat. Bye. Thank you Riaola, thank you. Orang mana Kak? Orang Makassar. Makassarnya di mana Ki? Di dekat sini tinggalnya di Gatot Subroto, dekat Asli Almarkas. Oh, asli orang Makassar Tapi- Kak? Iya, tapi tinggal di Papua. Oh, Oh, oke. Iya, di Timika. Oke. Itu di Timika kerja atau ikut suami? Iya, suami kerja di Freeport. Oh, Di tambang. Oke. Tambang apa? Tambang emas. Iya, udah pasti kok kalau Ya Freeport. Allah, iya Kak. Sudah punya anak Kak? Udah punya satu. Jadi selain jadi ibu rumah tangga atau cuma ibu rumah tangga nih di kegiatan sehari-harinya? Ibu rumah tangga, afiliator juga. Afiliator di TikTok sama Shopee. Oke. Oke. Aduh, kakak, kok bisa sampai live Bang Lendra nih? buka aja sih karena sering ikutin live-nya dengan obrolan yang diskusi yang agak Yang tidak jelas ya, kadang tidak jelas. lucu. Kocak aja jadi seru. Itu Kak, kadang begitu Kak. Kadang banyak orang yang protes kita itu kenapa sih obrolannya kayak gini terus, kayak gini. Kakak kalau mau yang serius obrolannya, Anda Iya. pergi ke seminar. Betul. Anda Salah masuk ke server seminar. kalau masuk di sini. Iya, kalau di sini pasti akan tidak jelas. Ya benar. Iya, tapi sekarang manusia sekarang lebih suka sesuatu yang tidak jelas. Iya kan Hiburannya. kita sudah ribet masalah rumah ya, kita juga butuh diskusi yang obrolannya Betul. lebih seru gitu. Betul. Jangan serius-serius amat lah, Jangan terlalu dunia serius. mau juga Kalau tinggal. iya, jangan mau keseriusan. Masa marah kita tidak ji? Iya, itu apalagi kalau gitu tadi langsung ikonan dikutuk. Dikutuk Digeret dulu. Kamu siapa kuliah ki? Ih, kayak jangan memang tepungor kak. Iya, emosi. Kan apa ini? Bahagi kapapun yang pokoknya nampak kali-kali na ribu. Iya, enjoy kukana. Kopongor, kakongkong. Astagfirullah. Tabe. Begitu orang Makassar kalau ketemu Ina. Jadi Iya. saya pernah ke Makassar, pertama kali ke Makassar, di saat itu saya ditemani oleh teman saya orang Jawa. Saya orang Bugis, saya nggak paham bahasa Makassar. Terus saya ada di Makassar pertama kali itu di mall, Nipa. bukan Tidak Nipa ada kan, pintu Nipa. belum ada Nipa. Nipa itu Rupinyo nih. MP, mari. Mall Panakukang, mall Panakukang Oh, pertama Mall kali. Panakukang. Terus orang ngomong di sana dikelilingi saya orang Makassar. Semuanya Pasti bahasa itu Pak Makassar. Ojek kah atau Saya tidak paham sama sekali. Dan di saat itu saya sudah bilang saya harus belajar bahasa Makassar. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya belum tahu bahasa Makassar. Biasa keren banget ya Kalen. Iya, Itu mantap. prestasi loh. Puna lah bahasa Makassar kipas kan jadi orang tuh Makassar atau dia puna lama ada pakonnya. Aku lebih kayak bahasa Makassar tuh mikir ku tanangi poin ini lagi ku tanah karena girnya saya ingin kone. Disek ngasih bahasa Makassar kan. Tingkah mah Bu. Toh? Iya. Yang artinya Yang artinya Apa itu, Kak Idan? sudah laku Idan. Salam sejahtera untuk kita semua. Enggak, kalau sekarang saya sudah mulai paham. Tadi dia bilang ya itulah. Tapi kan banyak di arti yang lain. Kenapa harus itu ditahu begitu? Enggak, karena kan sebenarnya kayak gini, orang-orang itu cepat paham kalau bahasa-bahasa kotorna. Betul. Iya sih mungkin. Bukan mungkin karena memang otaknya begitu. Iya karena kan kenapa saya bisa ngomong kayak gitu karena Idan yang ngajarin saya. Astagfirullahaladzim. Kalian Saya itu belajar bahasa Makassar sama Idan. Iya, faktor pergaulan. Iya, saya diajarin sama Idan itu Sundala. telat. Iya. Tolo. Astagfirullah. Kongkong. Astagfirullah. Rapasa. Dan apa sih? Telang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tatpalekang. Oh, la ilaha illallah. Itu yang diajarin Idan sama saya. Allahu Akbar. Mohon maaf kakak-kakakku sekalian yang ada di sini, jangan ditiru. Sudah hafal semua Kak. Udah hafal kak. Ya jangan sampai datang ke di Makassar terus Belum bilang tradisi begitu. kampung. Aduh, nanti para tukang beca pada ini.
Enggak, kalau saya sekarang kayak gitu Kak, datang ke sana ketemu, oh dia tahu saya king TikTok of Sulawesi, dia udah tahu. Anjay, Ih, malah sombongnya. tuh. Selebel. Selebel. Walaupun ngomong kotor pun nggak bakal diapa-apain. Tanjak kok tidak diapa-apain, nerapas lagi orang di sana tuh. Enggak, kalian enggak Enggak, lo, Iya, kalian- apa-apa karena enggak ada jejak. Borona. Bercanda jeki anu. Kini bahasa ni. Ogi tama Wong haji ono. Dia sengi mabong-mabong ngadiling latong kulo jata pas sodro keras diri laici sama nato korang. Ma aja kau maboro kaya maboro kau di wapitang, kau di wapang matang. Nih kau maboro dia kau di wapang matang. Ini maboro ki engkau di apitang. Nita mata. Nita mata. Emangnya dirimu udah jata pas sojo. Pas banting, parakang, hopo. Lepak pugus aku bebe. Itu tadi pantun. Makasih, Ya, Kak. itu pantun. Ya, terima kasih kakak ya. Semua Udah, tenang-tenang Kak. hidup tak kakak nah. Amin. Hidup tak kakak ya di situ. Enggak jadi tunggu nanti lah. Assalamualaikum. Kalau ini kayaknya pernah naik deh. Salam Kak. Kakak sudah pernah naik sebelumnya? Dulu banget. Aku udah ingat. Pernah sekali dia. Tapi dulu kayak Iya. gitu kan. Kenapa rambutmu ala-ala tahun 80-an Betaria Suna? Ilmu. Sekarang aku nggak di Ciamis, sekarang saya di Timika. Jauh. Kok bisa ke Ya. sana? Ke Timika ya. Ya, Kok Jadi, bisa ke Kak- sana? ikut suaminya sekarang kan dia kerjanya di Timika, jadi ikut suami. Tapi saya jualan di sini. Oh, apa, Kak? gitu ya. Bantu suami ya. Jualan lontong sayur sama kupat tahu. Untuk yang di daerah Timika, mungkin pagi-pagi cari sarapan kupat tahu sama lontong sayur di daerah Busiri Tengah. Oh, betul tuh, betul. Masih dekat. Cuma sekarang kondisi. Sih, ya, betul. Apa tuh? Jago mencari 5 detik dia. Ibu namanya siapa, Bu? Namanya siapa, Dek? Ai Kurnia. Kurnia. Wah, yuk ada tadi Kurnia tadi di situ telepon kok minta red card. Ya, soalnya ini promosi gratis tiba-tiba. Hah? Oh ya. Gratis mau Bu Di, gratis lah untuk Ibu. Oh, iya. Selamat ya, Kak. Iya. Tapi gimana Kak? Apa kabar semuanya? Ya, Baik. gimana sekarang perasaannya? Udah lebih lempang setelah kita pergi dari orang-orang toksik gitu kan? Ada sih, bahkan ada yang kata-kata yang lebih buruk. Di Timika, Ya, mungkin nggak tahu lah, mungkin orang kayak gimana, ada yang bilang kayak gini. Kamu itu nggak punya anak, berarti perutmu busuk katanya. mulutnya lebih busuk. Oke. Itu sudah. Tapi ya nggak apa-apa, sabar aja, orang ujiannya. Saya bahagia kok. Lagian Betul. kayak auranya udah beda Kak. Udah kayak sekarang udah lebih kuat gitu. Enggak sih, agak kurusan dikit sih. Ya kan? Makasih kalian. Sedikit diet itu apa sih namanya? Diet libur nasi. Supaya karena kan kemarin kiloannya naik. Biasanya libur nasi, alhamdulillah dikit-dikit mulai turun. Ya, jangan mendengarkan ada orang yang bilang lihat saya tetap positif. Kemarin saya lihat ada TikToker dari barat itu Kak. Dari negara barat. Dia bilang, "Saya gemuk sekitar 200 pound berapakah? 150 pound kah?" Dia bilang kayak gitu. Dan saya selalu bersifat positif. Meninggal dia, Kak. Makasih kalian. Saya sekarang lebih ke nyibukin diri aja untuk mungkin entah itu jualan dan menggapai cita-cita, Ya, menggapai amin. impian untuk kedepannya. Amin. Semangat, Amin. Kak. Terima kasih. Semangat ya Kakak ya. Lama nggak kesini soalnya agak sibuk. Pas sekarang kesini alhamdulillah bisa naik, bisa cerita bahwa saya sekarang lebih baik. Iya kan? Terima Kan? kasih ya. Terima kasih ya Kak, apa sih namanya, Kak Jeb, Kak Len, Kak Hen, semuanya atas inspirasinya. Saya sekarang lebih kuat lagi, pikiran saya lebih positif lagi, dan ada hal yang lebih baik lagi yang harus saya perjuangkan daripada mikirin
hal keajaiban yang belum Tuhan kasih sama saya.